Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya untuk meremedial batuan beku yaitu akan melakukan presentasi. Di sini saya Dava Musyafa dengan NIM 073002500048 akan menjelaskan tentang batuan beku itu apa. Yang pertama pendahuluannya, batuan beku merupakan jenis batuan yang menepati volume terbesar di kerak bumi, sekitar 90 sampai 95% dari volume kerak bumi bagian atas. Dalam siklus batuan atau rock cycle, batuan beku dianggap sebagai batuan induk karena merupakan batuan awal yang terbentuk sebelum kemudian mengalami pelapukan menjadi batuan sedimen atau berubah menjadi batuan metamorf akibat tekanan dan suhu. Nah, secara etimologi, kata ignes berasal dari bahasa Latin ignis yang berarti api. Hal ini merujuk pada asal-usulnya yang berasal dari material pijar yang sangat panas. Batuan beku terbentuk dari proses kristalisasi magma di dalam bumi atau lava di permukaan bumi. Proses ini terjadi ketika suhu magma turun di bawah titik lelehnya, menyebabkan ion-ion di dalamnya kehilangan mobilitas dan mulai menyusun diri dalam struktur kristal yang teratur. Jika pendinginan terjadi sangat cepat, ion-ion tidak sempat membentuk kristal yang teratur, sehingga menghasilkan tekstur gelas atau amorf. Lalu kita lanjut ke keterbentukan, yaitu pertama ada intrusif. Apa itu intrusif? Intrusif batuan beku atau plutonik terbentuk jauh di dalam kerak bumi karena terisolasi oleh lapisan batuan di atasnya. Panas hilang secara perlahan, hal ini memberikan waktu yang cukup bagi mineral untuk tumbuh besar, sehingga menghasilkan tekstur vaneretik. Butiran kisar dapat dilihat dengan mata telanjang. Contohnya ada granit dan gabor. Lalu kata bentukan kedua ada ekstrusif, terbentuk ketika magma keluar ke permukaan bumi sebagai lava melalui erupsi gunung berapi karena terpapar udara atau angin secara langsung. Proses pendinginan berlangsung sangat cepat. Kristal yang terbentuk sangat halus atau avanitik atau bahkan tidak ada sama sekali obsidian. Contoh lainnya adalah basalt dan andesit. Nah, keterbentukan ketiga ada hifa abisal, terbentuk di celah-celah atau pipa-pipa gunung api, dike atau seal pada kedalaman dangkal. Seringkali memiliki tekstur campuran kristal besar dan halus atau porfiritik. Lalu ada pengelompokan berdasarkan warna. Yang pertama ada mineral felsik. Mineral felsik itu berwarna terang, kaya akan silika ada aluminium. Contohnya ada kuarsa, feldspar, orthoklas dan plagioklas, feldspatoid, dan muskovit. Lanjut kedua yaitu klasifikasi berdasarkan komposisi mineralogi ada mineral mafic, yaitu berwarna gelap, kaya akan besi atau mineral komposisi kimia Fe dan magnesium atau Mg. Contoh utamanya adalah olivin, piroxen, ampibol, seperti hornblende dan biotit. Dan kita lanjut ketiga, batuan beku dikategorikan ke dalam 4 kelompok besar berdasarkan proporsi mineralnya. Yaitu ada felsik. Felsik itu asam, didominasi mineral terang, 65% silika seperti pada granit dan riolit. Dan intermediate, campuran mineral terang dan gelap 52 sampai dengan 65% silika, contohnya diorit dan andesit. Lalu ada mafic, basa, kaya akan mineral gelap 45% sampai dengan 52% silika seperti piroxen dan plagioklas kayak kalsium, contohnya gabro dan basalt. Lalu ada ultramafic, hampir seluruhnya terdiri dari mineral mafic, olivin dan piroxen dengan kandungan mineral kurang dari 45%, contohnya peridotit. Nah, yaitu urutan keempat, yaitu urutan kristalisasi, seri reaksi Bowen. Pembentukan mineral ini mengikuti seri reaksi Bowen, di mana mineral seperti olivin mengkristal lebih awal pada suhu tinggi,
eh, antara 1200 Celcius, sedangkan kuarsa mengkristal paling akhir pada suhu yang lebih rendah. Untuk identifikasi lebih lanjut, Anda dapat merujuk pada standar internasional seperti klasifikasi IUGS yang menggunakan diagram QAPF untuk batuan berbutir kasar. Nah, itu ada lagi fun fact dari batuan beku. Batuan beku bisa berjalan di gunung berapi aktif seperti Monigongo atau Kongo. Lava yang sangat cair bisa mengalir dengan kecepatan hingga 1000 km per jam sampai dengan 100 km per jam. Sedangkan lava yang kental seperti yang di Gunung Merapi hanya berjalan dengan kecepatan beberapa meter per jam. Ada batuan yang terbentuk di luar bumi. Batuan meteorit yang mendarat di bumi adalah jenis batuan baku yang terbentuk di ruang angkasa. Jadi dia turun dari ruang angkasa gitu. Dar, beberapa bahkan berasal dari bulan atau Mars. Dalam batuan buku bisa mengandung batu dalam batu. Kadang-kadang saat lava membeku, ia menyertakan potongan batuan tua yang sudah ada sebelumnya. Potongan ini disebut xenolit, artinya batu asing. Terus, lanjut, warna batuan beku tergantung pada kandungan logamnya. Lava yang kaya akan besi dan magnesium biasanya dari gunung berapi laut. Berwarna gelap, hitam atau abu-abu, sedangkan lava yang kaya akan silika seperti di gunung berapi darat berwarna lebih terang, putih, kuning, atau merah muda. Batuan beku bisa membentuk struktur yang luar biasa. Contohnya adalah kolom basaltik seperti Giant Squareway di Irlandia yang terbentuk saat lava membeku dan menyusut secara teratur, membentuk kolom heksagonal yang rapi. Mungkin eh, sampai sini saja presentasi dan remedial dari saya. Terima kasih dan semoga saya bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih Kak Yolanda dan Kak Mariana. Sehat selalu.